Kalau ada mintanya orang sekarang mengatakan kalau ustadz berfatwa tidak perlu tanya hujahnya. Kan ada itu kan? Iya, yang penting kalau kiai dia bicara tidak perlu tanya hujahnya. Ini ngajarin apa ini? Ngajarin ilmu atau ngajarin taklid? Taklid. Atau bila guru kita tersalah, bukan menasihatinya tapi membelanya mati-matian. Ini ngajarin apa namanya? Ta'assub. Fanatisme buta. Sudah taklid buta, habis itu fanatik buta. Enggak. Makanya dia katakan famal hujjah. Saya buatkan hujjah. Supaya ketika saya mendapatkan ilmu itu, saya tidak mau ilmu agama ini hanya sekedar datang dari saku syekh. Tapi mesti ada hujjahnya. Dan hujjah sudah jelaskan para ulama. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Ada khilaf pada Qiyas. Tapi yang tiga pertama, Al-Quran, Sunnah, Ijma', tidak ada khilafnya. Semua kaum muslimin, para ulama sepakat yang tiga ini hujjah. Makanya setiap sudah ada ijma' ulama sebelumnya, jangan cari-cari lagi perkataan ulama setelahnya. Haram. Itu kesepakatan ulama. Ijma' para ulama. Bahwa ijma' wajib ditaati. Nah kalau ada sekarang yang membongkar ijma' kembali, habis itu dia bongkar ijma' dengan alasan tidak sesuai dengan zaman kita ini, tidak sesuai lingkungan kita, antum telah melakukan dosa besar. Ijma' ulama mengatakan itu salah. Nah kalau ada suatu masalah sudah ijma' para ulama sebelumnya, tidak ada lagi kita menoleh ke ulama yang setelahnya. Kalau seandainya setiap masalah harus ada khilaf dan harus dibenarkan, tidak akan ada yang namanya haram dalam agama ini. Tidak ada sesuatu yang diharamkan. Setiap masalah ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Akhirnya semuanya nanti halal. Sama juga seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita menghukum dalam agama ini dengan perasaan, maka ahli bid'ah itu orang istiqamah. Tidak ada ahli bid'ah. Karena ikut rasa, enggak enak, dia orang besar, orang hebat, tidak mungkin dia salah. Tidak mungkin dia keliru. Syekh, Nabi salah Allah tegur. Itulah makna masum tuh. Bukan maknanya Nabi itu benar tak pernah salah sama sekali, bukan. Dia salah diluruskan. Bedanya kalau salah lanjut terus, itu masalahnya. Itu makanya kita tidak maksum. Jadi bukan maknanya Nabi dalam bersikap tidak pernah salah ambil sikap. Tapi ketika dia salah ambil sikap, maka dia diluruskan dengan wahyu. Itu makna maksum itu. Demikian juga yang terjadi di zaman sahabat. Karena dia harus tahu itu. Maka yang gaib daripadanya, datang Jibril mengabarkan kepadanya. Ini sebulan begini, hukumnya begini, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah Nabi wafat, ada lagi turun wahyu? Tidak ada lagi. Makanya generasi sahabat selama Nabi masih hidup terjaga dan maksum pula apa yang mereka lakukan. Dan sepakat juga para ulama mengatakan apapun yang terjadi di zaman sahabat berkaitan dengan hukum syar'i di dalamnya mesti diketahui oleh Nabi. Mesti diketahui oleh Nabi walaupun tidak dilakukan di depannya, nanti akan datang wahyu yang turun untuk menyelesaikannya. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.